Wah, harus waspada nih, gak cuma virus yang merajalela, hoax juga ternyata. Gawat ini. Loh, Sih. Dari mana kamu? Dari warung, Pak. Ngapain? Masih gitu. Loh, buat apa? Bukannya masih banyak ya di belakang? Itu buat toko corona Loh, cari siapa? dari artikel. Loh, kamu harus baca ini belum? Sini oh, duduk dulu. Ini loh, baca dulu ada artikel. Bisa sih. Makanya kalau baca berita tuh disaring dulu, jangan langsung diterima. Disaring tuh apa, Mbak? Nah, ini nih ada video nih. Di tengah pandemi virus corona, faktanya semakin banyak hoax yang tersebar di masyarakat. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan keresahan dan bahaya bagi masyarakat. Nah, biar nggak jadi korban hoax, jangan lupa saring. Lantas, apa itu saring? S. Selesaikan bacanya. Biasakan untuk membaca berita yang kita terima secara utuh hingga selesai. Jangan hanya membaca judul atau beberapa bagiannya saja. Apalagi ketika berita tersebut menggunakan judul-judul yang clickbait. Kita harus lebih berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh. Judul-judul yang clickbait belakangan semakin marak digunakan oleh media online. Hal ini digunakan untuk menarik pembaca. Karakteristiknya biasanya menggunakan kata-kata yang bombastis, provokatif, ambigu, atau kata-kata yang sebenarnya tidak mencerminkan isi dari berita. Kemudian A. Awasi sumbernya. Selesai membaca, wajib untuk memeriksa sumber informasi yang diperoleh. Pastikan berita bersumber dari pihak-pihak yang kredibel dan terverifikasi. Apabila informasi berkaitan dengan sebuah penelitian, pastikan keakuratan, aktualitas, dan relevansi data yang dicantumkan. Sementara, untuk di masa pandemi seperti saat ini, lebih baik menggunakan informasi yang bersumber dari portal-portal resmi seperti yang dimiliki oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, WHO, Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan sejumlah media-media yang telah memiliki badan hukum yang bisa mempertanggungjawabkan kredibilitasnya. Lalu R. Review kontennya. Melakukan review atau meninjau ulang bukan berarti sekadar membaca ulang informasi, akan tetapi memberikan waktu sejenak untuk mencerna kembali apa yang telah kita baca. Kali ini yang dituntut banyak bekerja adalah nalar dan logika kita. Sebisa mungkin, kita memposisikan diri sebagai pembaca yang objektif. Jangan hanya karena suatu informasi itu viral atau banyak dipercaya orang lain, kita lantas dengan mudah ikut percaya informasi tersebut. Selanjutnya, I. Ingat undang-undangnya. Langkah ini penting ketika kita ingin menyebarluaskan suatu informasi. Sebelum share-share info, perlu diingat bahwa pemerintah telah memiliki Undang-Undang ITE. Pastikan informasi yang akan kita sebarkan memang berupa fakta, bukan hoax. Atau jika kita asal-asalan menebar informasi dan ternyata hoax, bisa-bisa kita malah dikenai hukuman baik berupa penjara ataupun denda. Tentu kita nggak mau kan hal itu terjadi pada diri kita. Berikutnya yaitu N. No bad comment. Setelah membaca, kita biasanya cenderung ingin untuk memberikan komentar. Jika iya, sampaikan dengan kata-kata yang baik dan sopan. Terlebih lagi ketika mendapati info tersebut hoax atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan lantas menyalahkan, menghujat, atau menghina. Berpendapatlah dengan baik. Jangan justru menebar kebencian dan menambahkan keresahan. Dan yang terakhir adalah G. Go, laporkan. Langkah ini penting ketika kita mendapati suatu informasi yang ternyata adalah hoax. Laporkan agar persebarannya bisa berkurang. Nah, untuk itu, kita bisa memanfaatkan fitur pelaporan hoax yang telah dimiliki oleh mayoritas portal digital. Misalnya, Facebook dengan fitur report status, Google dengan fitur feedback, dan Twitter melalui fitur report tweet. Selain itu, pengaduan juga bisa kita lakukan melalui email aduan konten @mail.kominfo.go.id serta masyarakat Indonesia anti hoax melalui data.combathoax.id. Oh, berarti ngono tambah si jenenge saring.
Berarti aku kena hoak lah. Makanya hati-hati sesuk-sesuk. Ya wes meneh-meneh aku tak hati-hati. Lah terus iki gawe apa?